Sebagian besar teori tentang masuknya Islam ke Indonesia mengatakan bahwa agama ini mulai masuk ke Nusantara pada awal Hijrah Masehi atau awal Masehi. Pada masa itu, Kekhalifahan Arab mengirim utusan untuk datang ke Indonesia dan menyebarkan agama Islam. Kedatangan utusan Khalifah Arab ini dikali dengan banyaknya kaum Arab atau pemukiman orang-orang dan menetap di bagian barat dan Sumatera, Palestina. Pemukiman tersebut banyak dijumpai oleh pedagang yang sampai misalnya Marwah itu. Dengan adanya pemukiman Arab tersebut menjadi salah satu dasar teologi Islam di Indonesia. Namun meskipun itu tidak jelas dengan apa maksudnya sebenarnya Islam mulai Indonesia. Setidaknya ada 4 teori yang menjelaskan fenomena agama Islam di Indonesia itu. Teori India Hijrah. Teori termasuk Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori India atau teori sejarah yang diteruskan oleh Eugene Debus dan dikembangkan oleh teori yang dia juga diyakini oleh Sucipto Purwokerto, sejarawan asal Indonesia. Di dalam teori tersebut dikatakan bahwa Islam dibawa masuk Indonesia oleh pedagang muslim dari India. Saudagar muslim India inilah yang menyebarkan agama Islam pada awalnya. Mereka datang pada abad ke-13 dari Malaka dan kemudian menjalin persahabatan dengan orang Indonesia yang tinggal di wilayah barat. Setelah itu kemudian terbentuklah kerajaan Chandra Hasan sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia dan berkolaborasi di Kalimantan Barat. Maka Malik As-Saleh menjadi salah satu bukti tentang masuknya Islam ke Indonesia saat itu. Malik As-Saleh merupakan salah satu tokoh pendiri kerajaan Chandra Hasan. Hal yang menguatkan teori India adalah cara kata batu nisan makam yang memiliki kemiripan dengan satu nisan di Gujarat. Bahkan bagian nisan makam Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Grijik juga dibuat mirip dengan makam Malik As-Saleh dengan corak khas Gujarat. Ini seakan menjadi bukti yang menguatkan kebenaran teori India atau teori sejarah. Selanjutnya teori Arab atau Jepang. Tokoh Indonesia yang mengalami teori ini diantaranya adalah Surya Hamza. Keyakinan tersebut dituangkan Surya Hamza melalui bukunya berjudul Sejarah Umat Islam. Terbitlah tahun 1987. Di dalam buku tersebut tercantum bukti-bukti bahwa masuknya Islam langsung dari Arab. Bukti-bukti masuknya Islam tersebut berupa naskah-naskah kuno yang berasal dari Cina. Pada naskah kuno itu disebutkan bahwa pada tahun 625 Masehi, sekelompok orang Arab tinggal di daerah pesisir barat Sumatera. Di samping itu, pada masa tersebut di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera terdapat kerajaan Sriwijaya dan diperkuat dengan ditemukannya batu nisan Syekh Rusuluddin yang wafat pada tahun 627 Masehi. Teori Arab dibentuk oleh Ibn Arnold yang mengatakan bahwa pada batu tersebut bangsa Arab adalah penguasa perdagangan di wilayah Nusantara dan mereka membedakan kita dengan orang Bugis. Selanjutnya teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau sekarang bernama Iran. Seperti teori lainnya, teori Persia setidaknya diyakini oleh 2 tokoh Indonesia. Kedua tokoh tersebut adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Hijrah. Budaya Islam yang ada di Indonesia tidak jauh berbeda dengan budaya Islam di negara Iran dan Persia. Kaligrafi merupakan contoh yang membuktikan kemiripan budaya Islam Persia dengan Islam di Indonesia. Kaligrafi tersebut banyak ditemukan pada nisan makam baru di Indonesia. Kemiripan lainnya dilihat dari ritual keagamaan di beberapa daerah Indonesia. Contoh budaya Islam Indonesia yang mirip dengan Persia, misalnya ritual tabur berpuluh dan taburit di Sumatera Barat. Ritual tersebut diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Namun ada satu penyebab pada teori Persia ini jika dilihat dari Islam Indonesia saat ini. Seperti diketahui bahwa Islam berkembang di Indonesia beragam Sunni, sementara di Persia aliran agama Islam dengan adalah Syariah. Dari sini sudah dapat ketidaksesuaian kenyataan Islam Indonesia dengan apa yang tertulis pada teori Persia. Teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa Islam
masuk di Indonesia awalnya berasal dari Cina. Di Cina sendiri, agama Islam mengalami kejayaan pada masa dinasti Tang, yaitu di tahun 618 sampai 905 Masehi. Masuknya Islam ke Cina dibawa oleh seorang pemimpin Muslim bernama Sa'ad bin Waqqas. Panglima Sa'ad bin Waqqas berasal dari kota Madinah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu salah satu kota terkenal di Cina yaitu Kanton menjadi pusat dakwah agama Islam di negara tersebut. Teori ini diperkuat dengan isi dari buku karya A. Jadi pada tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pada tahun 713 Masehi terjalin relasi kuat antara orang-orang Arab dengan orang Cina. Masuknya agama Islam ke negeri Indonesia diyakini terjadi bersamaan dengan migrasi besar-besaran. Perwisata migrasi besar tersebut dilakukan oleh Muslim Cina yang masuk ke wilayah Asia Tenggara. Kebanyakan Muslim Cina yang bermigrasi tersebut kemudian menetap di Sumatera bagian selatan yang terjadi di tahun 879 Masehi atau sekitar abad ke-9. Bukti teori Cina tentang masuknya Islam ke Indonesia diperkuat dengan banyaknya pendakwah agama yang berasal dari etnis Cina. Para pendakwa Cina tersebut mempunyai pengaruh yang kuat di kerajaan Demak yang berada di Jawa Tengah. Tidak seperti teori yang lainnya, teori Cina dirasa paling lengkap menjelaskan tentang relasi sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Selain bukti-bukti yang telah disebutkan sebelumnya, teori Cina juga didukung oleh catatan-catatan kuno di negeri Cina. Dalam catatan-catatan Cina yang diungkapkan bahwa waktu masuknya Islam ke Indonesia adalah sekitar abad ke-7 atau tahun 700 Masehi. Melalui catatan tersebut diterangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan dan pemukiman Arab yang lokasinya berada di pesisir barat Sumatera. Pemukiman orang Arab di pesisir barat pantai Sumatera tersebut memanjang hingga ke wilayah Selat Malaka yang ada di Malaysia. Orang-orang Cina Muslim yang dalam saat itu ada yang ingin berdagang sembari berdakwah, tapi banyak juga yang memang berniat menyebarkan Islam. Islam tidak menentang adat istiadat dan tradisi Cina. Jadi pada awalnya Islam masuk di Indonesia pada saat budaya Hindu-Buddha masih berlanjut. Nah, di zaman sekarang budaya Islam dan Buddha sudah berakulturasi, dan banyak budaya Islam yang berasal dari budaya Hindu tanpa menjalankan Islam itu sendiri. Pertanyaannya adalah apa makna penyebab budaya Islam dan Buddha itu bisa berakulturasi? Apa faktor penyebab budaya Hindu dan Buddha? Faktor penyebab budaya Hindu, Buddha dan Islam bisa berakulturasi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Azla. Penyebabnya adalah akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran budaya. Budaya yang terjadi karena muncul budaya yang baru dinilai memberikan manfaat bagi kehidupan suatu masyarakat. Proses ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bangsa, yaitu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Akulturasi adalah proses masuknya pengaruh budaya asing dalam satu masyarakat. Sebagai menyerap secara sedikit atau banyak muncul kebudayaan asing itu, dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.